Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, monggo. Biar kabar. Alhamdulillah, biasa. Tak boleh nolong Gus Om. Jadi sih harus sebentar. Sip. Tak boleh nolong Guru. Gigi. Mungkin bidangnya Nur dan itu. Sip. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Sibuk aneh ini ya. Iya, iki sebenarnya ini ya. Sampai kembang iki lho pokoknya. Nek gak kembang gak leren sih. Nah ini kita ketambahan ono alat-alat film ini. Iya, olahraga. Gitu. Gitu. Si. Ringkesannya leluasa ya. Ngobrol leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini entah kali berapa saya silaturahim ke sahabat saya ini yang pekerjaannya pelukis. Ya seperti yang kalian lihat, ini sedang melukis yang saat ini lagi tren. yang kapan hari kan lukisannya ikan Cupang. cupang ya. Sekarang ikan Arawana. ikan Naga katanya. lagi tren, karena lagi tren jadi banyak pesanan lukisan ikan. Udah berapa pesanan Om? Bu piro itu. Orang tak itu kayak ini wae lagi tren ikan. Ya segini lah pekerjaan tiap hari ini. Ngadeg suwe, lungguh suwe, sampai jam-jam. Awalnya sampai tangan sampai gede. Metekel, gak bisa melok fitness metekel. Iya, saya kan Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya sih Om. betul ini. Alhamdulillah kondisi ini sih selalu Om. Iya. Ini aku ya sering nonton kegiatannya mak renangin deh ini ibu Om ini iya gitu kan Iya. pakai alat Iya. renangin Guru ngimbangi semua kesuwi berdiri lama berdiri lama duduk lama kan kudu olahraga jadi iya gitu lah renang asalnya terus jarang loh Om sing iki olahraga nyelam ini kebanyakan kan iku nge-gym iya supaya atletis tambah menarik ternyata ganteng itu yang pertama ganteng itu langsung sing jomblo kau apa aku wis anakku gede-gede loro nge-gym lho digoyo-goyo iki bapak iki udah apa ya isine lek ya aku itu olahraga kita milih renang aja bisa nyelam iki malah sing jarang. Piye ceritanya kok malah. Iya, apa ya? Awalnya renang. Awalnya renang dari tahun lalu musim Covid itu loh. Musim Covid itu Umur kan terkena pernah aku ya. kena Covid aku. Dia tahu, wah mengkis kayak seramban. Nah itu udah bisa napas sampai sakit banget untuk napas sakit. Terus pokoknya perjuangan lalu antara hidup dan mati parah. Tapi mau nang rumah sakit aku. Terus bapak yang mati yang mau main bis. Ya. Terus iki anak istri apa Enggak usah.
aku dulu. Terus karena dirawat nyonya ketularan. Nah, anakku sing cilik lah ya bulet nang ibuke bulet. Terus iya ketularan. Ya enggak ketularan malah anakku bareng. Jadi dari 4 orang satu keluarga itu yang kena 3 orang, anakku alhamdulillah enggak ketularan yang satu. Jadi cuma adeni masak-masak dan segala macam anakku ngeladeni. Tapi kita tinggal di rumah, enggak keluar. Allah itu adil om ya. Jadi salah satu digeser ini. Marah anakku. Nah terus anakku sembuh, nyonyaku menyusul sembuh, aku sih mengkis om. Aduh, 3 hari loro. Dalam tempo seminggu dan turun 5 kilo, nggak mau makan. Nggak mau makan, pokoknya bau hilang, rasa hilang. Jadi makan itu, aduh guys, apalagi napas sulit ya. Napas sulit, tidur sulit. Jadi memulai tidur itu tidur proning di sini, mengurap di sini yo. Jason bahkan. Berawal dari itu merenang. Jadi ketika sudah mulai sembuh, alhamdulillah diberi kesembuhan ya. Tapi badan luyu. Tapi saya lihat penyitas atau mantan atau apa itu LC. Jadi ini ngomongin LC ya. Lulusan COVID. Lulusan COVID adalah apa? Ya itu penurunan yang drastis itu. Recovery-nya sudah, cuman stamina tubuh itu menurun drastis. Jadi naik tangga turun tangga itu loro cepet capek. Nah kerjaanku kan ini kan volumenya gede gini kan aku tuh stamina harus bagus kan. Ya sejak itulah mulai nyari kolam renang. Tapi tutup KPU. Iya karena tapi kan wah ini satu-satunya olahraga yang menurutku loh ya. Menurutku gampang untuk mengembalikan stamina ke renang. Tapi kolam renang tutup semua. Tutup semua, nyari sampai minta tolong teman-teman ini gak ada jawaban, tutup. Memang PPKM ya, mau diapain. Nah, olahraga ya cuma jalan-jalan, mubeng dengar sepedaan, mobil kan dorong. Nah ngaruh ini mubeng dulu. Begitu mulai sembuh ya, jalan kaki ya ngono. Sakit tuh, aduh iya, ini cepat ini renang ini. Nah, nemu kolam renang pertama kali itu di Penrungan Sari. Buka Sinosari, kolam renang itu naik kira-kira 4-5 km ke barat. Itu ada kolam renang kecil sumber. Ini gunung. Renang di situ, ya masih cilik gak apa-apa kan renang wis. Renang cilik ya enak. Paling piro sih? 25 meter. Ya wis cilik renang cetek enggak sampe ini. Oh, tiga anak-anak mungkin ya. Bukan biasa sampe sing seru mang nek sami. Sing cetek sampe ini ning dalam segitu. Nah, sejak itu tetap nyari kolam renang yang panjang. Pas awal renang kan nafas yo Kayak pendek gak kerasa tak terasa. Nah suatu ketika kan dedek buka. Wah, padahal kan dedek si kolam renang zaman dahulu aku cilik itu. Renang nih gunung. Panjangnya kan dedek itu 80 meter. Baru renang panjang itu sekali langsung saya dengar pikiran. Aduh, lorot dadaku. Masuk ngene sih. Padahal sebelumnya ya, akan dedek siku 15 kali PPU. Oh. Iku pemisan tok panjang itu langsung. Mer, senden wis meneng. Wis koyo wong goblok. Cuman aku ndak mau menyerah. Ndak mau menyerah. Allah itu menyediakan kesembuhan kalau kita mau usaha. Terus tiap sepekan sekali umroh. Nah, bisa balik bisa balik 15 kali bisa balik asal bisa. Tapi aku yang gablek. Mau kok nggak cincilan pula mau aku tetap
harus sembuh, harus stamina harus bagus. Saya bisa pentelung bulu kalau PP 30 bisa berarti ini bisa direkomendasikan agar Oh. ya pemirsa ini ya. Ambaan ngonsrol renang kok. Enak. Nah ini teman-teman, kalau sekiranya ini lebih sehat lagi dan tambah refreshing ya, termasuk refreshing ya, itu monggo ke kolam renang yang terdekat. Lanjutkan. Jadi karena renang itu ditawari, kan anakku dulu pernah les renang, ketemu guru renang itu. Ditawari selam. Baru lah tak ajari selam. Mau apa dia aku? Pikirku kan yang jero banyu peteng ya. SKS aku tak renang biasa. Lo enak Pak selam itu. Itu. Terus tetap dirayu. Akhirnya gelem. Pak Irul, mumpung ada barengannya ini, ayo, ikut sekalian wes. Putri ini diajak, anakku tajam. Nah, itulah pertama kali belajar selam. Ning kolame mana? Angkatan Udara Tirta Ambara. Abdurrahman Saleh. Nah, latihan di kolam kono itu. Mulailah belajar selam waktu itu. Aku duluan di YouTube itu juga ono. Nah itu belajar selam di situ. Ternyata masih kan. Cuma penyesuaian dari napas hidung menuju ke napas mulut. Tibanya yang mau doa ya Mbak itu. Setelah ketemu. Setelah iso. Oh tibanya enak ya. Lari. Oh senang. Bengi kolam ini saya jeruk. Renangan dulu. Berapa meter Kalau Abdurrahman Saleh 2,5 meter. 2,5 meter ya lumayan. Jadi diajarin macam-macam nih kalau jadi ngelapas ini di dalam air. Itu untuk kolam atau alami? Kolam renang standar pembada. Video deh om ono sing alami itu ndi iku. Itu pertama kali di ini Tumpang apa? Lawang. Nah, rumah sakit jiwa dulu sakit di tempat wisata dulu. Sumber Porong. Nah, teman-teman kalau mau renang nyelam juga bisa di sana. Nah, iwak ini dulu. Boleh ukuran bisa. Nah, itu pemandangannya itu alami itu. Jadi yang kedua itu setelah di Tirta Ambara, berarti di Gorono. Banyunya adem. Miskisut pokoknya. Adem. Oh, gitu lah. Tapi ini pingin loh. Dan kondisiku seperti ini kan berapa kali disarankan ambil yang training aku. Iku disarankan untuk berenang. Cuman aku mikir iki adus ndek omae iku kan adem lah. Aku iso keder ngene om. Nah iku aku mikir lek misalnya kolam renang apa aku iso tahan karena syarat-syarat coba suatu saat tak kawan apa kakak sendiri suatu saat ini gak aku mikir lo kakak sendiri ini kan udah mobil ini tak gak mobil sini ya karena aku mikirin apa tak ono kolam renang sing banyune anak duyui wong akeh apa gitu ya insyaallah ya. Terus nah kan di nanggone itu Sumber Porong latihan kolam berikutnya Sumber Porong kolam alami gitu supaya kita penyesuaian sebelum ke laut. Kolam itu dan di Sumber Porong ya kan ora liwake ada biotanya. Jadi orang sing dinikmati didelok ngono. Ternyata selam itu nggak sekedar selam instan, butuh waktu. Kenapa? Kita itu juga berperan dengan kepanikan kita sendiri, berperan dengan ketakutan kita sendiri. Kenapa? Karena itu standar. Nyelam laut itu kan lucu, open water ya. Jadi harus disediakan dulu, harus latihan di kolam sampai bisa mengatasi paniknya, sampai bisa mengatasi rasa takutnya. Juga
prosedur ketika di dalam air itu kita harus bagaimana itu aja ya. Sampai masang perangkat selam itu kita harus bisa. Nah, kita pelajari kabeh. Nah, setelah itu baru diajak nang laut. Oh, jadi pernah nang laut? Ya, jadi diajak nang laut. Diajak pertama itu langsung nang Bangsring Banyuwangi. Sama kiri anak kecil-kecil itu renang. Persiapan mau berangkat menuju pantai Bangsring Banyuwangi. Kalau mau lihat Halo anak-anak, halo ibu-ibu. Saya di kolam renang, terus di tempat renang kolam renang yang asli Berporong, sama yang di laut itu juga nanti ada videonya. Nah, Dilanjut. pertama kali Bangsring sebenarnya untuk pemula itu tidak boleh di situ. Tapi aku kan nggak ngerti di saya budal lain berangkat. Tapi budal itu ya kalau deg-degan, waduh, yang laut peteng. Nah ini. Nah kemudian yang Bangsring itu aku latihan, aku terus anak SMP itu cewek renang di sana. Nah yang pertama kali diajak turun itu aku. Pak Heru dulu tak ajak turun ya. Yang lainnya menyusul, yang lain yang di permukaan dulu. Ya, nanti tak ajak di 4 meter dulu Pak Heru untuk adaptasi. Kalau sudah tak ajak yang ke 5 meter. Kayak gitu lah, tak meter 5 meter itu lah. Alah cetek ya. Cetek. Begitu masuk om ya. Diajak turun kok gak tekan-tekan. Ya mungkin kok gak tekan-tekan gitu. Sampai bawah. Tapi rasa takut deg-degan dan segala macam itu kalah dengan ketika kita ketemu biota yang ada di dalam laut. Di Bangsring itu tempat konservasi terumbu karang. Ikan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dipancing, tidak boleh dijaring, pokoknya tidak boleh diambil. Jadi ikan itu nggak takut sama manusia. Apalagi kalau kita bawa makanan, roti ya, kita bawa roti, kita bawa ke dalam, kita buka tangan kita itu, wow, iwan merokok. Jadi mereka biasa manusia. Roti. Apa pantai lain, ya tentuan batu, mancing. Dan aku nggak boleh, di sini nggak boleh. Mungkin karena ada lahan ibu, terus ikannya merasa nyaman dengan manusia. Nah, terus itu kan dhuwur kok ya dhuwur loh. Terus gak kepikiran, tapi sudah dikalahkan oleh biota yang ada di dalam laut. Sampai kalau wong gue sih terus liwat nang ngarep kuwi bengong ngatutno iwake sampai nang ngisor-ngisor tak incengi. Wah, apik, bagus Pak. Ya, pokoknya itu kedahsyatan alam ciptaan Allah. Sangat menikmati. Nah, terus setelah di situ, sing jarine 4 meter iku. Sing jarine 4 meter. Terus diajak ke tempat yang lebih dalam. Wah, sana nih cari pelatih. Aku melo ae, Mas. Melo jalan itu landai turun. Nah, di titik tertentu sudah stop sini. Stop. Ya gitu, ndelok biota laut itu menyenangkan sekali. Sangat indah, subhanallah. Sangat indah. Wes sampai lali oksigenku. Aku tak menuju kakak delok. Jadi buat aku buka waktu ini ya. Pokoknya sekarang peduli, bisa nggak ngerti wis. Wong sih penyelaman nyaran ya, sekarang delok kedalaman piro. Jadi kan ono penunjuk kedalaman, penunjuk oksigen kan ono kan. Cuman kan wong pelajaran kan delok itu karena senenge. Tak terpikir ya. Jadi delok keindahan laut lah, tak nikmati betul. Kemudian aku mari turun, terus anakku, terus yang cewek tadi yang satunya itu turun. Aku kan bagian video dan foto, jadi aku karena dokumentasi ini ya guru nih, anakku biar. Anakku pertama kali nangis ya wedi, ya aku. Cuman aku kan harus menyembunyikan takut mau, harus menangani. Wah itu tak jawab, nangis anakku yang dulu. Tapi begitu sampai di bawah, selfie jalur di foto ini jero. Oh, udah kan bapaknya di bawah.
Foto yo akeh. Itu. Mungkin teman-teman mungkin juga kalau menyelam ada daya tarik itu juga lupa yang di daratan mungkin. Maka silakan coba. Tak kasih tahu ya. Foto di darat, selfie di darat, sama ya, video di darat, selfie di darat itu kecil. Sing asik itu di dalam air di kedalaman. Wah, itu baru sih. Coba ya. Sama menikmati kedahsyatan ciptaan Allah di dalam air. Lenang dulu harus umum lah ya. Kalau sih nggak umum. Jadi sudah rasa takut itu mau silang kabeh. Ya Pak, waktu pulang. Leo, acara itu selesai soalnya. Pelatih tak takon Pak, aku mau gak ndelok perangkatku itu kedalaman berapa? Sajane piro sih Pak jerone mau Pak? Dijarene sampean 4 meter mau. Di bawah 10 meter Om. Makan 2 menit ndelok dhuwur itu gak mungkin gila 4 meter iki. Mungkin pelatih ini gak disampaikan supaya ada tangan. Terus sing jero mau Pak, sing kita masuk ngomong. Ibarat 14 meter. Waduh, kuping wis benging wis. Tapi ya bisa diatasi. Jadi ketika di dalam telinga kita mulai sakit, itu diatasi dengan namanya ekualisasi. Ekualisasi itu yang ini. Jadi videonya dipencet, terus kita telan ludah. Nah, terus telinga kita itu sudah menyesuaikan, telinga dan mata kita sudah menyesuaikan dengan tekanan air yang ada di dalam. Oh, namanya ekualisasi. Ayo lalu. Nah, jadi itulah pengalaman di pelatih. Di apa? Pengalaman di Bangsering, Banyuwangi, Pantai Bangsering. Nah, setelah di Pantai Bangsering itu, suatu ketika bulan November ya. Bulan November itu jasa renang mana renang laut. Nginep 3 hari di Pasir Putih. Nah sebenarnya untuk pemula yang mau turun ke laut di open water itu nggak boleh Pasir Putih, nggak boleh nembak sering, nggak boleh. Bangsering itu harusnya gede. Tapi ya gurunya ngerti lah, aku ini pernah sering gablek. Jangan kono, ini aku gablek ini. Nah kemudian perenang berikutnya laut. Nginep 3 hari di Pasir Putih, 4 kali menyelam. Nah perangkatnya nyewa nyewa. Nah ceritanya ini sampai punya perangkat ini asalnya dari nyewa. Ya ada 3 tabung. 3 ini yang kecil 30 kaf, yang standar itu 80 kaf, yang ini standar. Yang itu gede itu 100 kaf. Jadi yang standar dipakai untuk renang-renang umumnya itu 80 kak. Terus pakaian renang itu? Itu pakaian wetsuit namanya. Punya regulator, semuanya punya 3 itu. Jadi lah orang sing gaya ngecak renang lama-lama jadi pelatih. Terus ngelatih aku, ngelatih anak-anak. Nek seneng-seneng ngelatih anak-anak lalu nyilem-nyilem. Renang ada diri-diri. Nah, waktu renang di mana? Di Pasir Putih 4 kali selam dan perangkat itu sih nyawa waktu itu. Nyawa. Kan video sama foto kan aku yang megang. Nah, motret ya. Tapi aku ya di video. Aku di video di pelatih. Nah, ketika renang beberapa kali renang itu oksigenku paling cepat tahun. Kenal? Nah, gone aku kita dulu aku sih 100, 150 bocor mungkin. Nah, punya aku tinggal 50. Standarnya kalau tinggal kan itu pertama kali kita pakai itu barnya kan naik 200, langsung ada petunjuknya, 200. Standar itu. Nah, renang padahal aku napas ya normal aja. Berusaha efisiensi oksigen malah itu. Tapi cepet, habisnya cepet. Mana aku sih 100 saya itu aku tinggal 50 punya lu. Nah 350 itu SOP-nya harus naik. Jadi gua video tekan dhuwur tok wis. Gak wani mundur.
Karena safety 5350 itu untuk safety. Untuk safety yo cegah terjadi macam-macam. Pokoknya aku pemula perjalanan balik aku mau ya. Pokoknya pemula. Jadi ketika itu kan aku segera naik video dari atas, terus aku di permukaan tuh video kedalaman 7 sampai 9 meter itu kadang-kadang aku masuk sebentar terus naik lagi awani masuk. Nah setelah pulang kan ada dokumentasi videonya kan. Dari perangkat gua bocor. Gua rental. Ya itulah Saat itu masih rental ya. Nyewa. Makanya saya terus modal dewe karena keamanan ya. Setelah Pasir Putih yang itu, suatu ketika ke Pasir Putih lagi, ke Pasir Putih lagi, nyewa mana? Di video lagi, ya sih bocor. Regulatornya bocor, inflator yang ke baju itu ya bocor. Ya mau gimana? Bahaya akhirnya ya. Akhirnya tunggu dewi. Sepatu patah, baju semua, pokoknya tinggalnya belum. Nah ini termasuk saran bagi yang menyewakan alat nyelam karena sangat bahaya ya. Harus jadi bisa merawat, jangan sampai itu membahayakan yang pemakai yang orangnya apa ya. Jadi kan kita nggak bisa kontrol ketika di atas belum dipakai perangkat itu bocor apa enggak kan nggak tahu. Kan harus dipakai nyelam di video perangkatnya bocor apa enggak. Ya ketika di atas kan kita nggak tahu siapa nyewa aja bis. Apa itu harus lapor menggone itu ya? Lapor menggone pihak penyewa ya. Harus dia diberitahu. Jadi jangan gak terjadi nanti mungkin orang lain yang nah ini kewaspadaan ya mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk yang lain kalau nyewa ada kebocoran segera laporkan ke pemilik rental. Karena itu membahayakan mungkin bukan pada yang penyewa saat itu, mungkin penyewa yang berikutnya. Saking aku langsung double kamu masuk bocor tak gaya itu apa wis. Masuk bangga titik sekolah nyelam tapi ada yo di dalam itu kan bagus banget. Wis pokoknya ketika di dalam itu mau kita nggak lihat kedalaman berapa dan kondisi apa oksigen kita itu dengan berapa wis kan nggak kadang bisa lupa gitu loh. Makanya kan diberi deep meter sama oksigen, kontrol oksigen itu untuk itu kepentingan itu harus selalu lihat. Ngomong soal ini soal olahraga nyelam itu ya, yang saya dari favorit Om Miru nih. Apa selain nyelam renang itu apa? Ya ada. Sebelumnya ya ikut trennya yang lagi booming kemarin goes itu. Sampai ada sepeda 3. Gak kemingat sih Om, awalnya jangan tambah. Mau masih ngomong aja. Pernah goes itu. Gak tahu ngecim tapi tangannya segede nih kakak. Mantap gitu. Sing ngejim tak jangan gambar barangnya kira-kira kuat apa enggak. Duduk lama, berdiri lama ini kira-kira kuat apa enggak. Ngejim lah dulu ya sak jam, 2 jam hari. Ya ini iso kaya wong yang gawe 8 jam. Pesen wong dia, lukisan dia. Ini orang Jakarta. Keren. Ada ya? Ini 1,5, tingginya 1,5, panjangnya 2 meter. Kowes sih kami ikut dong. Kowes, ismail ngomong itu bang. Kalau nyonya, kalau anak ini, kalau pas keluarga, luang kalau anak-anak kalau nyonya, mubeng 1 jam selesai. Pernah ikut komunitas itu, ya melu lah, jadi beberapa komunitas, aku ikut beberapa komunitas. Melu, lalu satu aduan itu aku tahu. Usia ya. Lah sing nom-nom gak apa-apa lah, pokoknya masih mancal sapi roh adoe silakan. Wis sehat ya. Tapi lah yang awak-awakan ini guys, lek ado-adoan itu yo enggak wis gak kaya-kaya lah.
tukang becak itu kancane wis ado, mencana tukang becak iki kancane ado ya. Aku ya mau saja itu. Oh iya, aku pernah nonton itu. Videonya Om Miro sing renang ambek kakek-kakek itu. Wong akeh itu. Oh iya. Iku apa kanca gowes? Bukan. Itu bapak-bapak lansia di Kandesu. Oh. Bapak-bapak Kenalin aku lu. Iya. Oh. Lansia lucu-lucu. Kalau hari Selasa pagi itu biasanya pemain video hampir tiap hari. Mana bapak-bapak sih renang, mereka terapi. Terapi. Ya akhirnya kan saya ikut ketemu mereka kenal ngobrol tak biji. Ya lucu-lucu bapak-bapak itu. Jadi ono sing ngomong ini bapak aku mobil ketika itu ono bapak ngomong itu. Aku renang selain terapi cek sehat yo cek langsing. Jadi bapak-bapak liane wis gak mungkin wong liyane iku lho wak paus bentino renang yo pancen lemu. Wis gak usah aneh-aneh, sing penting sehat, gak usah langsing-langsingan. Apa saya golek bojo maneh ta? Lucu-lucu biyane bapak-bapak. Ono maneh sing ngene lho. Ayo renang banter titik ngono lho jalan alon. Aku renang banter titik kan aku mlawan dari. Ngono jadi bapak-bapak kakek-kakek lucu-lucu dadi sowan nang kumpul-kumpul niku. Awet no. Kelucuan itu jadi apa natural loh enak. Kotekan banyu. Terus kakek-kakek pada lu kerjaan ini kali gitu. Nah ini teman-teman yang pemirsa saya yang juga sudah usianya selevel dengan saya dan sahabat saya ini mau berenang juga. Itu sehat ketemu. Kalau bikin ketemu saya tiap hari Selasa pagi di kolam renang Kandedes. Ketemu kakung-kakung dan uti-uti. Ini teman-teman yang di daerah Malang kalau mau berenang di Kandedes hari Selasa ya. Selasa pagi. Kalau ingin ketemu sama beliau ini Tak video, tak foto. Foto di darat terus umum. Ayo foto video di dalam air. dalam air. Terus dia gelembung bareng tuh. Ya, itu namanya bubble ring. Kita video-video ya bubble ring. Jadi apa membuat cincin udara di dalam air. Nah, ini ya. Jadi olahraga renang itu effortnya, tantangannya itu banyak. Jadi selain renang itu ada kiat yang lain yang membuat tak bosan. Free diving tanpa menggunakan alat dan bubble ring. Free diving itu sekuat apa kita renang sekali tarik nafas di dalam air. Sejauh apa sekuat apa. Nah, gak kuat ya mentas gitu. Terus bubble ring, bermain-main di dalam air. Bubble ring buat gelembung. Bapak-bapak ini lucu. Tua-tua latihan ngejuk. Latihan ngejuk. Jadi kakek-kakek wis lansia ono sing ngambil 70 tahun yo gelem wong ngejuk. Lucu-lucu ono sing ngoplek dodone. Mas gawe aku panas dodonku. Ono sing niate tangannya dhisik, tapi ternyata ketika nyemplung sikile dhisik. Wah, itu lawan sih kan. Jadi enggak bosan ya guyon ketemu orang-orang baru, ada guyonan sing unik. Enggak bosan dengan orang renang. Oke, wis durasinya 30 menit Om. Jadi lain kali kita sambung lagi ya di video ini ya. Nanti kapan-kapan saya silaturahmi lagi ke kakak saya ini ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.